Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi Injil Lukas 21, 29 sampai dengan 33. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Teman-teman kasih dalam Kristus, kita bersyukur dalam kerangka hidup menggereja. Gereja kita juga mempunyai orang-orang kudus, baik yang dibeatifikasi maupun yang tidak. Baik yang terkenal maupun yang tidak terlalu dikenal. Dari mereka kita bisa sebetulnya banyak belajar untuk setia kepada Yesus dengan cara hidup kita yang saat ini kita jalani. Kesetiaan ini tidak harus dengan melakukan hal-hal yang hebat seperti dunia yang tawarkan kepada kita. Tapi bisa juga melalui hal-hal yang kecil dan bahkan begitu remeh-temeh dan sederhana. Orang-orang kudus tidak hanya hidup di zaman lampau. Kita tidak harus pula mengalami yang namanya penganiayaan dan siksaan dalam rangka mempertahankan iman. Orang-orang kudus juga hadir di zaman yang serba canggih sekarang ini dalam diri orang-orang yang menunjukkan dan juga menghidupi kecintaan mereka kepada Yesus. Kata kuncinya, teman-teman terkasih, bukan penderitaan dan siksaan, tetapi cinta dan kesetiaan kepada Yesus dan gerejanya. Maka jangan meletakkan diri salah kaprah bahwa menjadi kudus itu harus mengalami penderitaan dan siksaan. Tetapi yang terpenting dan juga menjadi pokoknya adalah kecintaan dan kesetiaan kita kepada Yesus dan gerejanya. Kalau kita masih melihat orang kudus yang baru saja dibeatifikasi adalah Carlo Acutis pada bulan Oktober. Dia seorang remaja, dia seorang programmer komputer yang rajin dan juga menyukai sepak bola. Dia hidup seperti remaja pada umumnya, tapi tetap mencintai Ekaristi, rajin menyediakan waktu hening sebelum dan sesudah Ekaristi, mengaku dosa setiap minggu, suka berdoa rosario, rajin pula mengajak orang tuanya mengunjungi situs-situs suci dan tempat terjadinya mukjizat Ekaristi. Cara hidup anak muda ini membawa perubahan kepada orang tuanya, bahkan juga segenap anggota keluarganya yang sebelumnya tidak terlalu memperdulikan atau mempedulikan kehidupan rohaninya. Ketika divonis mendapat penyakit kanker darah, Carlo mengatakan bahwa ia mempersembahkan hidup dan penderitaan ini kepada Yesus, paus, gereja, dan orang-orang sakit. Dia dikenal sebagai orang yang suka membela mereka yang dicemooh, terutama kaum disabilitas. Dia juga mempromosikan mukjizat Ekaristi, terutama melalui situs web yang dibangunnya. Menurutnya, semakin kita sering menerima Ekaristi, kita akan semakin menjadi seperti Yesus. Sehingga di bumi ini kita akan merasakan surga. Bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa kehidupan kekal, jiwa-jiwa yang selama hidupnya tetap setia, meski mengalami penderitaan karena bersaksi tentang Yesus dan sabda Allah, akan hidup kembali dan memerintah bersama Yesus.
mereka diganjar dengan kemuliaan yang kekal bersamanya. Sebab setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Dan kemuliaan inilah yang kita rindukan dan yang akan kita peroleh bila kita setia kepada Yesus. Dan dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Setia kepada Yesus berarti setia juga kepada sabdanya yang kekal. Kita tahu bahwa dunia akan selalu berubah dan apapun yang ada di dunia ini akhirnya akan hancur dan lenyap. Yang kekal hanyalah Tuhan dan sabdanya. Karena itu jika kita mencintai kesetiaan dan ingin tetap setia berjuang, kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Dia yang juga selalu setia. Kesetiaan ini kita tunjukkan dengan mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah sarana agar kita dapat lebih setia melaksanakan sabdanya. Seperti Carlo Acutis yang menggunakan kemampuannya untuk membaktikan diri kepada Yesus, kita juga harus menggunakan apa yang kita miliki sebagai sarana untuk mewujudkan cinta dan kesetiaan kepada Yesus. Maka dari pengalaman ini, sebetulnya ada pengalaman dari kerangka hidup kita tentang sabda ilahi. Dei Verbum, sabda ilahi. Inilah juga yang menjadi salah satu dokumen inti dalam Konsili Vatikan yang kedua. Inilah juga yang dihadirkan Yesus dalam setiap nubuat, maklumat, bahkan juga wasiatnya. Maka Injil mengatakan, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dengan kata lain, ia menjadi sabda ilahi yang selalu hidup. Memang kadang sabda ilahi itu keras sehingga banyak orang yang mundur dan tidak mau lagi mengikutinya. Anda bisa baca dalam Yohanes 6, 60-66. Tetapi ingatlah, sekeras apapun sabda Tuhan itu, baik kita tetaplah merupakan sabda hidup yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Dan disinilah, teman-teman, kita dipanggil untuk menjadi sabda ilahi yang hidup, bukan yang mati. Yang tanggap zaman, bukan yang gagap zaman. Dengan 3 dasar sebagai ajakan iman. Dasar yang pertama sebagai ajakan iman adalah mendengarkan firman-Nya. Kita diajak untuk rendah hati, mendengarkannya di tengah ruwet runtang dan hiruk pikuk hidup harian sesama dan juga semesta kita. Yang kedua, mewartakan firman-Nya. Kita diajak untuk menjadi mulut yang terbuka, mewartakan namanya sehingga semakin banyak orang yang mengenal, mengalami, dan pada akhirnya mencintai Tuhan. Yang ketiga, sebagai dasar ajakan iman, melaksanakan firman-Nya. Kita diajak untuk menjadi pelaku firman, karena era ini adalah era kesaksian, era perwaktaan. Di tengah banyak budaya basa-basi, kita butuh bukti, bukan hanya janji. Butuh cinta, bukan hanya kata-kata yang hampa. Butuh hati dan aksi, bukan hanya telinga atau mulut. Ini yang kita renungkan dalam kerangka hidup kita. Bahkan juga ketika dalam mendengarkan firman Tuhan, di tengah budaya umum kita, banyak orang yang ternyata juga besar mulut dibandingkan lebar telinga. Maka kita juga diajak untuk menjadi telinga yang terbuka untuk mendengarkan. Itu refleksi kita hari ini. Pesannya yang pertama jelas, mari kita berjuang untuk membaktikan diri kepada Yesus, juga menggunakan apapun menjadi sarana kita untuk mewujudkan cinta dan kesetiaan kita kepada Yesus. Dan yang kedua tadi, 3 ajakan iman menjadi dasar kita untuk terus-menerus menjadi
sabda ilahi yang hidup adalah dengan mendengarkan firman-Nya, mewartakan firman-Nya, dan juga melaksanakan firman-Nya. Maka saya mau menekankan di tengah budaya yang penuh dengan basa-basi ini, kita butuh bukti, bukan hanya janji. Butuh cinta, bukan hanya kata-kata yang hampa. Butuh hati dan aksi, bukan hanya telinga atau mulut. Mari kita berjuang untuk segala yang baik yang mau kita kerjakan hari ini. Kita mau berkat dari Tuhan untuk semua itu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita temu dalam tamugan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rama Gandhi. Dadah.